jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga di pagi hari ini kita semuanya bisa hadir di tempat yang insya Allah penuh limpahan rahmat. Amin. Semoga niat baik dan amal baik kita semua dikabul Amin. oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sebab dikatakan la rajula illal alim wal muta'allim. Gak ada di dunia ini yang lebih berharga dan lebih bernilai kecuali seorang alim dan seorang muta'allim. Orang yang ngajar dan orang yang belajar, pahalanya besar luar biasa. Makanya tadi dalam niat nawaitu ta'alluma wa ta'lim, kita niat belajar dan insya Allah kita niat juga nanti mengajarkan. Amin. Amin. Kalau tidak ada guru, ya tentunya kita tidak akan bisa seperti ini. Ada satu ungkapan, laulan murabbi ma'araftu rabbi. Kalaulah bukan karena guru yang menuntun, kalaulah bukan karena guru yang membimbing, kalaulah bukan karena guru yang mengajarkan kita, ma'araftu rabbi, tentu kita semua tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bertepatan kemarin Hari Guru Nasional, jangan lupakan jasa guru-guru kita yang pernah mengajarkan kita. Makanya saya selalu mengajarkan kepada jamaah dimanapun, ketika tawassul itu selalu hadirkan di dalam hati guru-guru yang pernah mengajar kita, agar keberkahannya itu tidak terputus dalam kehidupan kita. Ini penting, sob. Sebab yang namanya guru sampai kapanpun tidak ada bekas. Terlebih guru-guru TPA, guru-guru TK, guru-guru PAUD, itu orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Kita gak paham yang namanya huruf A, B, C, D, huruf alif, ba, ta, ta. Gak paham. Jadi mereka yang mengajarkan dengan sabar, dengan tabah. Dan kita tahu sendiri kan anak PAUD, anak TK, subhanallah ya. Jujur aja, kita aja gak sanggup ngajar anak TK, gak sanggup ngajar anak PAUD, tapi mereka yang masih tetap sabar ngajarin, apalagi kiai-kiai di kampung. Itu cikal bakal kehidupan kita bisa seperti ini. Tanpa mereka tidak ada apa-apa. Kiai ngajarin kita dulu fikihnya, toharohnya, tentang bab sholatnya, yang kadang-kadang punten ini mah di sebagian masyarakat kadang-kadang ustaz-ustaz seperti itu banyak yang dilupakan. Banyak yang dilupakan. Nah, kalau ada apa-apa kan yang panggil duluan siapa ustaz di kampung dulu. Pak Ustaz, mohon maaf tuh anak saya kesurupan. Gak mungkin ustaz-ustaz yang biasa kita undang dadakan. Siapa ustaz-ustaz yang kita panggil dalam apa? Gak mungkin. Ustaz datang kita kemana? Nyamperin, Ustaz tolong itu di rumah saya ada yang kesurupan. Pasti kiai yang di kampung dulu. Tapi kenyataannya ketika ada acara besar kadang-kadang dilupakan. Di masyarakat kadang-kadang sebagian seperti itu. Justru itulah yang mengurangi keberkahan di kampung itu. Masih teringat ketika Buya Yahya
Ini cerita ya. Jadi beliau datang ke satu tempat itu disambut pakai pola alban. Oh, ramai sambut. Beres, duduk semuanya. Ada panitia yang membisikkan kepada Buya, ditunggu sebentar, kita belum mulai dulu. Kenapa? Masih nunggu Pak Yai yang di sini. Udah beres? Gak lama kemudian tiba-tiba mulai itu acara. Acara dimulai. Kemudian Bu Yaya kan bingung, tadi katanya nunggu. Ternyata Kiai kan sudah datang. Tapi penyambutannya tidak seperti menyambut kedatangan Bu Yaya. Apa yang terjadi? Bu Yaya betul-betul marah pada masyarakat yang ada di tempat itu. Kalau kalian ingin berkah semua, jangan lupakan ustaz-ustaz seperti ini. Nah, kadang-kadang kan begitu di masyarakat kita ya. Yuk bismillah, kita rombak cara berpikir itu, itu kita hilangkan. Jangan sampai ada punya anggapan bahwa bapak di luar terus tahu dia udah kenal ini. Nggak boleh begitu. Justru mereka lah cikal bakal yang membuat kita hidup seperti ini. Laula al-murabbi ma'araf rabbi. Kalau bukan guru, siapa yang akan menuntut dia? Makanya guru tidak ada bekas sampai kapanpun. Saya teringat guru saya dan guru kita semua, Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin. Beliau terkenal, udah jadi kiai. Kita jalan, mau ada ke satu tempat, mau ada pengajian, beliau duduk di depan, kita santai-santainya duduk di belakang. Di perjalanan beliau ada lihat bapak-bapak lagi nanggung soto, jualan soto. Pas dilihat, bilang sama drivernya, stop. Turun beliau, dihampiri beliau, cium tangan bolak-balik, dipeluk gitu. Kita lihat dari luar, beliau ambil dompet, ambil tas, ambil uang, dikasih pakai amplop. Saya yakin amplop itu lebih gede daripada keuntungan jualan soto. Selesai, ambil naik lagi. Karena emang salah. Eta guru abi SD, guru abi ker SD, jualan kene. Subhanallah. Makanya kalau ingin berkah hidup kita harus seperti itu sama guru. Guru yang mana? Guru yang pernah mengajarkan kita. Jangan dilupakan. Saya diajar dididik sama orang tua. Kalau pulang kampung, datang ke ustaz itu, datang ke dia, diajar. Ayo samperin ustaz itu, kerjeri. Ayo samperin, minta doanya, minta berkahnya. Orang tua ngajarin begitu, mendidik seperti itu. Nah, zaman sekarang hampir punah hal-hal seperti ini. Makanya keberkahan makin lama makin redup. Kemungkinan keberkahan akan hilang dengan sendirinya. Na'udzubillah. Sedangkan kita hidup ini ingin berkah. Berkah lahir, berkah batin, berkah rezeki, berkah ilmu, berkah umur, berkah anak, dan berkah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ngaji. Di satu kesempatan Rasulullah pernah mengatakan bahwa sahabat-sahabat kalian hidup di zamanin kathirin fuqaha'u qalilin khutaba'u. Hei kalian sahabat, hidup kalian ini sekarang di zaman yang mana banyak fuqahanya, banyak ulamanya, banyak kiainya, banyak orang-orang yang ngerti paham agama. Tapi qalilin khutaba'u. Di zaman kalian sekarang ini sedikit penceramahnya, mubaliknya mah dikit. Tapi ulamanya, kiainya, orang-orang alimnya banyak. Kasihin kok tuh orang-orang yang tukang sedekahnya banyak. Qalilin su'alu, yang tukang minta-minta yang dikit. Itu di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat. Ulama banyak, kiai banyak, yang ngerti agama banyak. Nah, ketika kondisi seperti ini, kata Nabi, wal amalu fihi khairun minal ilmi. Beramal
sudah lebih baik dibandingkan ilmu. Di saat itu, di saat apa? Di saat hidup di zaman Rasulullah dan di zaman para sahabat. Kasirin ulama, kasirin fuqaha, banyak ulama, banyak fuqahanya, banyak kiainya, banyak alimnya, tapi sedikit yang tukang pidatonya, sedikit yang tukang ceramahnya. Makanya di zaman itu beramal jauh lebih baik dibandingkan mencari ilmu. Karena apa? Ya sudah berilmu semua, sudah banyak ilmunya semua, hidup bersama Rasulullah SAW. Tapi kata Nabi, wasaya di zaman akan datang suatu masa, akan datang suatu zaman, qalilin fuqaha'u, ulamanya sudah mulai berkurang, kiainya sudah mulai berkurang, ajengannya sudah mulai berkurang, fuqahanya sudah berkurang, tapi kasirin khutba'u, para penceramah mubaliknya makin banyak. Sudah terbukti saat ini banyak penceramah, tapi sedikit ulamanya, tapi sedikit kiainya. Kalau penceramahnya di mana-mana, tampil aja di media, jadi penceramah, tampil di YouTube terkenal sudah, tampil di TV terkenal sudah, meskipun tidak ada ilmunya. Di zaman sekarang sudah terbukti apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalilin waktu, sedikit orang yang mau sedekah, sedikit orang yang mau ngasih, tapi kasihin soal, banyak banget orang yang tukang minta-minta di zaman sekarang. Ini sudah terbukti. Di Bogor tiap hari Jumat itu ya banyak banget yang keliling ibu-ibu pakai seragam daster. Baik kerudung, saya pikir mau pengajian mana pagi-pagi tanginas amat nih. Ternyata bukan mau ngaji, mau apa ya? Mau door to door, minta sumbangan ke rumah-rumah, minta dan dikoordinir oleh seorang koordinatornya. Ada koordinatornya ternyata. Mereka minta nanti setor, nanti dapat keuntungan, minta setor dapat keuntungan, begitu. Kasih soal yang tukang mintanya banyak banget. Nah, dalam kondisi seperti ini, al ilmu khairun minal amal. Makanya ngaji perbanyaklah pengajian. Mudah-mudahan ini salah satu langkah kita mengamalkan apa yang disampaikan lagi di zaman sekarang yang sudah banyak fitnah ini. Yuk kita perbanyak ikut pengajian. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Dan tempat ini tempat yang paling disukai oleh Nabi. Amin. Ada satu kelompok, yang satu suka zikir, yang satu mencari ilmu. Kata Nabi, dua-duanya baik, tapi aku lebih suka ini, yang lebih pada ngaji dan belajar. Kenapa? Karena aku juga disuruh oleh Allah untuk mengajarkan. Sehingga guru itu torekatnya adalah torekat para nabi. Jadi jangan malu jadi guru, jangan malu jadi ustaz, jangan malu jadi pengajar, karena itu torekatnya para nabi. Tidak ada nabi manapun yang tidak mengajar, tidak ada nabi manapun tidak mengajarkan ilmunya. Semua nabi mengajar, itu torekat para nabi. Dia kata Nabi, ini adalah torekatku. Torekat Nabi adalah mengajar. Jadi jangan malu untuk jadi guru. Guru itu kan tidak mesti di lembaga pendidikan sekolah. Buka di tempat, di rumah, di teras, ayo ngaji. Datang orang-orang ke rumah kita ngaji. Oh itu juga sama. Berawal dari tempat itu dulu, teras, garasi, terus gitu. Nanti tiba-tiba tinggi gedung pesantren, majelis, insya Allah. Bismillah, mudah-mudahan mumpung ada tempat yang dijadikan sarana untuk kita ngaji dimanapun, yuk kita hadir untuk ikut pengajian. Jauh, jangan bicara jauh. Kalau sudah niat, insya Allah akan sampai. Dekat sekalipun kalau nggak ada niat, jangan sampai. Betul? Dekat di samping majelis, kagak ada niat, kagak pernah ngaji. Jauh dari Karawang, dari Bogor, dari Babelan, karena niat sudah istilah saya datang mau ngaji. Meskipun cek paribasa Sunda mah di bibir majelis, dampingan dengan majelis,
ya tetap aja kalau memang nggak ada niat mah nggak pernah datang untuk pengajian. Bahkan ada istilah Sunda bilang kaihilman bakong. Kadang-kadang penduduk setempat memang ada dengan arah itu di mana-mana ada rata majelis. Biasanya di majelis begitu, tapi di sini malah alhamdulillah sekitar sini hadir, sekitar sini datang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti memang hidayah taufik